Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas analisis dan visualisasi data kelas I2 izin untuk mempresentasikan tentang materi kami dengan jurnal yang kami dapatkan yaitu Segmentation of Credit Card Customer Based on Their Credit Card Usage Behavior Using the K-means Algorithm. Jurnal ini kami temukan atau diterbitkan pada tahun 2021 dengan saya Afan Fatur Damaidi dengan NIM 187231040 dan rekan saya Saya Dava Fajar Bagaskara dengan NIM akhir 50. X. Oke, jadi latar belakang yang melatar belakangi si penulis dari si artikel ini adalah yang pertama, penggunaan kartu kredit di Indonesia yang meningkat dalam 10 tahun terakhir dan bank menghadapi tantangan yang berupa satu, resiko kredit card macet, dan yang kedua adanya tantangan berupa kesempatan meningkatkan kapasitas kredit. Lalu yang ketiga, segmentasi pelanggan diperlukan untuk mengelola risiko data peluang tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada tiga. Yang pertama, mensegmentasi nasabah kartu kredit berdasarkan perilaku penggunaan mereka. Lalu metodenya menggunakan clustering, menggunakan algoritma K-means. Lalu evaluasinya menggunakan silhouette index yang akan kami jelaskan di next selanjutnya. Oke, datasetnya kami ambil dari Kaggle. Eh, Dataset ini merangkum perilaku penggunaan sekitar 9.000 pemegang kartu kredit aktif selama 6 bulan. Dan fiturnya ada 18 variabel perilaku antara lain balance, purchases, installment, cash advance, credit limit, dan payment. Dan link datasetnya ada di sebelah pojok kiri tersebut. Next. Nah, ini preview dari datasetnya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ada sekitar hampir dari 9.000 jumlah customer. Di sini dibuktikan dengan adanya 8.950 record atau baris dan memiliki 18 fitur yang nantinya akan digunakan untuk klasterisasi. Next. Nah, ini penjelasan dari beberapa fitur atau variabel yang ada di dataset tersebut. Yang pertama ada saldo. Saldo ini merupakan jumlah saldo yang tersisa di akun pengguna untuk melakukan pembelian. Lalu frekuensi saldo adalah seberapa sering saldo diperbarui. Satu adalah sering diperbarui dan nol tidak. Lalu ada pembelian. Pembelian di sini berisi tentang jumlah pembelian yang dilakukan dari akun tersebut. Lalu ada fitur pembelian satu kali, berisi jumlah pembelian maksimum yang dilakukan dalam sekali transaksi. Lalu ada pembelian cicilan, ini berisi jumlah pembelian yang dilakukan dengan cicilan. Ada juga fitur uang muka, yaitu uang tunai di muka yang diberikan oleh pengguna. Lalu ada fitur frekuensi pembelian, di sini mencakup seberapa sering pembelian dilakukan. Satu untuk sering membeli dan nol untuk tidak melakukan pembelian. Gitu. Lalu ada frekuensi pembelian secara cicilan. Ini hampir sama dengan frekuensi pembelian, yaitu mencakup seberapa sering pembelian secara cicilan dilakukan. Satu untuk sering pembelian dan nol tidak sering melakukan pembelian. Lalu metode yang dilakukan pertama ada data preparation seperti handling missing value dan outlier, lalu ada modeling, clustering menggunakan K-means dan cluster interpretation di sini menggunakan elbow method dan evaluasi menggunakan silhouette index. Lalu yang terakhir cluster visualization. Nah, ini langkah-langkah dari K-means algorithm. Yang pertama, tentukan jumlah K, yaitu jumlah klasternya. Lalu yang kedua, tentukan titik awal centroid sesuai jumlah K. Yang ketiga, hitung jarak setiap data berdasarkan centroidnya. Lalu keempat, masukkan setiap data yang sudah disentroid tersebut ke dalam klaster dengan jarak minimum. Lalu perbarui centroid terhadap klaster untuk setiap klaster. Lalu ulangi langkah 3 hingga 5 sampai tidak ada perubahan pada centroid.
Next, next. Nah, ini eh, langkah untuk menentukan jumlah klaster pada artikel atau jurnal ini menggunakan Elbow method, yaitu teknik visual untuk menemukan jumlah klaster optimal pada k-means dengan mencari titik siku pada grafik penurunan within cluster sum of squares. Dan pada gambar sebelah kiri terlihat bahwa hasil Elbow method menunjukkan K sama dengan 6 yang paling optimal untuk jumlah klaster. Namun jumlah K lain juga perlu tetap diuji menggunakan evaluasi seperti silhouette index. Next. Nah, ini adalah evaluasi jumlah klaster menggunakan Silhouette Index. Yang itu Silhouette Index adalah matriks untuk menilai kualitas hasil clustering yang mengukur seberapa baik sebuah data berada pada klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster-klaster lainnya. Lalu pada gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa hasil Silhouette Index mengevaluasi setiap jumlah klaster yang sudah diuji. Ini membuktikan bahwa K sama dengan 6 adalah jumlah K yang terbaik sesuai dengan Elbow method. Oke, selanjutnya interpretasi klaster. Yang pertama ada klaster merah, yaitu pelanggan kartu kredit dengan perilaku yang melakukan semua jenis pembelian. Dengan kata lain, pelanggan ini tipe suka berbelanja. Yang kedua, klaster 2, yaitu biru tua, pelanggan kartu kredit dengan perilaku pembayaran yang tepat waktu. Setiap penggunaan kartu kredit dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo. Klaster-klaster yang lain seperti klaster hijau yang merupakan klaster dengan pembayaran menggunakan cicilan. Klaster kuning yang merupakan klaster yang menarik tunai via kartu kredit. Klaster oranye pembelian barang mewah dan klaster 6 yaitu jarang menggunakan kartu kredit. Dan ini contoh data percobaan menggunakan Python ya. Yang pertama kami tentunya mengimport library Python yang digunakan seperti Pandas, Matplotlib untuk visualisasi, Seaborn, NumPy, dan sklearn untuk modelnya. Yang selanjutnya kita akan mengatur output Pandas, yaitu display-nya menjadi 1000 dan tidak membatasi lebar kolomnya. Selanjutnya kita load dataset dari drive yang sudah kami siapkan sebelumnya, dan outputnya dataset sudah berhasil diimport sebagai data frame Pandas. Selanjutnya kita melakukan data processing, contohnya kita melihat informasi umum dataset dengan df.info yang kita melihat bahwa dataset ini punya 8.950 row dengan 18 kolom. Fitur yang terdapat pada dataset ini sebagian merupakan fitur numerik ditunjukkan oleh data tipe float dan integer. Dari output di atas juga kita mendapatkan informasi terdapat missing value pada dataset. Missing value terdapat pada credit limit dan juga minimum payment. Missing value ini akan kita tangani pada tahap selanjutnya. Selanjutnya kita melihat parameter statistik dataset menggunakan df.describe. Dari sini kita melihat bahwa tidak ada anomali signifikan yang tertangkap pada df.describe. Kan tadi kita menangkap ada missing value saat df.info, kita akan memastikannya menggunakan df.isna.sum. Di sini akan melihat setiap missing value pada setiap kolom. Dan kita melihat kalau dibandingkan jumlah semua barisnya sekitar 8.950, missing value sebesar 314 tidak signifikan sehingga kita akan menghapusnya menggunakan df.dropna. Selanjutnya mengecekkan outlier, kita menggunakan box plot. Di sini terlihat semua banyak sekali outlier. Dan dari box plot itu juga kita mengetahui kalau dataset memiliki banyak outlier di beberapa fiturnya. Namun kami berasumsi bahwa outlier ini merupakan representasi yang aktual terhadap data asli yang diambil. Outlier ini juga bisa merupakan pola berharga yang dapat ditangkap oleh kami untuk menghasilkan klaster-klaster yang alami dan optimal. Karena itu, kami akan membiarkan outlier yang terdapat pada data ini. Sudah kita akan mengambil fitur selain customer ID karena tidak digunakan untuk clustering.
Dan alih-alih menggunakan uh, Kilbo Visualizer, kami menggunakan iterasi ya dibandingkan dengan elbow method. Karena elbow method itu sangat tergantung dengan jumlah titik-titik datanya seperti itu. Sehingga bisa menjadi subjektif. Pertama kami menggunakan K dari 2 sampai 10 dan mendapati bahwa K sama dengan 2 dan 3 merupakan K yang tertinggi. Jadi kita akan melakukan clustering antara jumlah cluster 2 dan 3. Pertama kita akan mengecek interpretasi setiap cluster jika cluster yang sama dengan 2 dan 3. Yang pertama, opsi 1 untuk cluster 2. Cluster yang pertama, average balance 978, purchase frequency 0,8, dan parameter-parameter lainnya dapat dilihat di sini. Begitu juga dengan cluster 1. Selanjutnya untuk option 2 yaitu cluster 3. Yang pertama ada cluster 0 yaitu cluster yang pertama, cluster 2 dan cluster yang ketiga. Untuk karakteristiknya juga dapat dilihat pada parameter di atas. Dari output interpretasi yang kita lakukan tadi, terlihat bahwa hasil clustering dengan K sama dengan 2 itu sudah cukup mampu membedakan pelanggan secara jelas menjadi dua kelompok utama, yaitu pelanggan bernilai rendah atau pasif dan bernilai tinggi yaitu aktif. Selain itu, nilai silhouette score tertinggi sebesar 0,51 menunjukkan bahwa pemisahan antara cluster pada K sama dengan 2 memiliki kualitas terbaik dibandingkan jumlah cluster lainnya. Oleh karena itu, K sama dengan 2 dipilih sebagai jumlah cluster yang paling efektif karena memberikan segmentasi yang optimal secara statistik dan mudah ditebakkan secara bisnis. Jadi kita akan melatih model menggunakan K-means dan selanjutnya kita akan mereduksi menjadi dua dimensi dan melakukan visualisasi menggunakan scatter plot. Untuk visualisasi dapat terlihat di gambar ini. Dan selanjutnya interpretasi dengan parameter-parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk klaster pertama, pelanggan pada klaster ini memiliki rata-rata saldo atau balance dan limit kredit yang rendah dengan frekuensi pembelian yang sedang. Aktivitas pembelian mereka lebih banyak melalui pembelian dengan cicilan atau installment dibandingkan pembelian satu kali atau one-off. Selain itu, frekuensi penggunaan cash advance juga rendah dan proporsi pembayaran penuh tergolong kecil. Menunjukkan bahwa pelanggan pada klaster ini cenderung bertransaksi dalam jumlah kecil dan tidak melunasi tagihan sepenuhnya setiap periode. Interpretasinya, pelanggan pada klaster ini dapat dikategorikan sebagai pelanggan pasif atau beli rendah yang memiliki keterlewatan moderat terhadap uang kartu kredit. Yang klaster yang selanjutnya, pelanggan pada klaster kedua ini termasuk pelanggan aktif atau bernilai tinggi yang lebih sering menggunakan fasilitas kartu kredit dan berpotensi menjadi target utama program loyalitas atau peningkatan limit. Selanjutnya kita akan mengekspor data untuk dianalisis menggunakan Tableau. Oke, selanjutnya kita akan membahas integrasi Tableau menggunakan Tapai. Yang pertama tentunya kita akan install Tapai via pip. Di sini saya merekomendasikan untuk membuat virtual environment seperti pada gambar pertama. Kita akan membuat virtual environment dan menginstal Tapai di dalam virtual environment itu. Selanjutnya kita run Tapai di localhost 9004 dan kita buka localhost 9004 di Chrome akan tampil sebuah UI seperti pada gambar kanan bawah. Tahap keduanya, kita mendaftarkan fungsi untuk pembuatan cluster menggunakan K-means ke dalam Tapai. Ini bisa kita buat di VS Code, di mana kita memiliki klien dan Tapai yang sudah dinyalakan di localhost 9004, dan kita daftarkan predict cluster, yaitu fungsi untuk membuat cluster K-means dan di-deploy menggunakan client.deploy. Setelah itu, tampilan Tapai setelah fungsi didaftarkan akan seperti pada kanan bawah. Oke, selanjutnya untuk mengintegrasikan ke Tableau-nya, kita pertama-tama perlu connect Tableau desktop ke Tapai dengan menu Help, Management and Performance, dan Management External Extension. Selanjutnya ada masukan calculation field 1 untuk menggunakan function yang sudah kita daftarkan sebelumnya, dan masukkan calculation field 2 ini sebenarnya satu calculation field ya, tapi dari cukup panjang, makanya terpotong dan kami pisah seperti ini gambarnya. Dan kita dapat membuat visualisasi berdasarkan cluster yang sudah kita buat menggunakan Python sebelumnya. Oke, untuk kesimpulannya, segmentasi menggunakan K-means berhasil membedakan pola perilaku pelanggan. Terdapat dua segmen ya sebenarnya.
out yang kami coba ada 2 segmen, tetapi yang peneliti coba ada 6 segmen yang memiliki perilaku penggunaan kartu kredit yang berbeda-beda. Hasil dapat membantu bank mengurangi risiko dan meningkatkan layanan pelanggan, dan untuk sarannya, pengembangan data clustering lebih lanjut untuk hasil lebih optimal, seperti menggunakan deep learning. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih.